Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Meditasi Kuantum, sebuah channel yang konsisten membahas tentang perjalanan salik menuju Ma'rifatullah, dan sebuah channel yang membahas tentang ilmu hakikat ma'rifat dan tasawuf beserta keilmuan dan prakteknya. Sahabatku Meditasi Kuantum dimanapun berada, ini adalah rotib Sirrul Asror yang biasa diamalkan rutin oleh majelis Sirrul Asror. File bisa di-download di deskripsi. Manfaat daripada rotib ini salah satunya adalah menyambungkan hati kepada guru-guru hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan guru-guru di dalam rotib ini adalah Syekh Nur Alamsyah Utsman bin Harun Utsman, yang merupakan murid daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Lalu ke atasnya ke Dato Kalampayan dan Syekh Saman hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. File bisa di-download di deskripsi, dan ini saya ijazahkan, semoga manfaat menjadikan perjalanan saudaraku semua sampai kepada Ma'rifatullah secara utuh. Kali ini saya akan membahas tentang wahdatul wujud dan tasawuf. Ya, bahasan yang serem, ya, bahasan yang penuh dengan kontroversi yang mungkin kita pernah dengar, mungkin kita pernah tahu dari membaca atau dari cerita orang-orang yang dia pun mungkin juga dari mendengar dan dari membaca dari cerita orang lain. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu wahdatul wujud dan apa itu tasawuf. Karena antara wahdatul wujud dan tasawuf itu adalah sesuatu yang berbeda. Namun kadang-kadang sebagian orang karena tidak tahu dianggapnya antara tasawuf dan wahdatul wujud itu adalah sesuatu yang sama, padahal tidak. Wahdatul wujud adalah puncak daripada tauhid seseorang. Di dalam dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdatul wujud adalah puncak daripada tauhid. Ya, apabila tauhid seseorang itu sampai kepada puncaknya, maka puncak daripada tauhid seseorang itu disebut wahdatul wujud. Ya, la maujuda illallah. Wahdatul wujud ini sering didengar oleh mereka-mereka, bahkan oleh saya, dan mungkin juga oleh saudaraku dan sahabat Meditasi Kuantum, bahwa ada tokoh-tokoh wahdatul wujud, ya, yang terkenal seperti Mansur Al-Halaj. Kalau di Jawa ada Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kalau di Kalimantan ada Datuk Hamdulum atau Datuk Abdul Hamid, yang biasanya kalau saya ziarah ke Kalimantan selalu berziarah ke makam beliau, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin kita bertanya, kenapa paham wahdatul wujud ini berakhir dengan tragis atau dihukum secara kenegaraan atau dihukum secara syariat, sehingga beliau-beliau yang berpaham wahdatul wujud ini dihukum. Ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, ada yang ditenggelamkan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya
Beliau-beliau yang mempunyai paham wahdatul wujud ini ya, adalah sebuah proses perjalanan di mana beliau masuk ke dalam ma'rifat atau berjalan menuju ma'rifat itu melalui pintu tauhid, sehingga yang ditemukan di dalam puncak itu adalah wahdatul wujud ya. Dengan prakteknya la maujuda ilallah, melihat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu, memandang segala sesuatu, yang ada hanya Allah, segala sesuatu fana, yang nyata hanya Allah, berakhir dengan tragis ya. Lalu berbeda dengan orang-orang yang berjalan atau mengamalkan atau mempraktekkan ilmu tasawuf untuk bermakrifat kepada Allah. Mereka kehidupannya cenderung aman-aman saja ya. Dia terkesan atau terlihat dimuliakan oleh dunia, dimuliakan oleh semua orang, dimuliakan oleh keadaan, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dunia. Sahabatku meditasi kuantum, bahwa sesungguhnya di dalam wahdatul wujud itu ya, sebagian orang mengira bahwa wahdatul wujud itu adalah puncak daripada ma'rifat, sehingga di dalam proses dia mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, itu berhenti pada wahdatul wujud. Namun sebenarnya di dalam proses makrifat itu tidak boleh seseorang itu berhenti kepada atau pada posisi makom wahdatul wujud. Kalau kita telisik, kalau kita perhatikan dan kita renungkan bahwa makrifat itu adalah awal. Ya, pengenalan kita kepada Allah itu adalah awal proses di mana diri kita itu akan fana, lalu bakok bila. Makrifat itu adalah tangga pertama untuk mengenal Allah secara utuh, sehingga kita mengalami proses fana, lalu bakok. Perlu diketahui di dalam makrifat itu ada 4 tingkatan. Ya, tingkatan pertama itu makrifat itu sendiri, tingkatan kedua adalah muraqabah, tingkatan ketiga adalah mukasyafah, tingkatan keempat adalah mahabbah. Ya, makrifat itu sendiri bukan puncak. Ya, pengenalan itu kepada Allah. Biasanya kita awal-awal belajar makrifat itu dikenalkan tentang sifat 20 dan sifat 7 yang wajib di dalam diri manusia, lalu dikenalkan dengan Asmaul Husna, lalu dikenalkan dengan asma-asma Allah, huruf-huruf Allah, sebutan-sebutan Allah yang meliputi semua huruf, semua kata dan semua sebutan, lalu diperkenalkan dengan af'al Allah, atau segala sesuatu ini terjadi, ada, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berpindah, semuanya itu karena ada perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diperkenalkan di dalam ma'rifat itu adalah sifat asma af'al daripada Allah. Ini yang biasa kita pahami, ini yang biasa kita pelajari apabila seseorang itu
mengenal dan mulai belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bermakrifat melalui jalur tauhid, maka mereka akan sampai kepada puncak daripada tauhid, yaitu wahdatul wujud. Ya, la maujuda ilallah, atau di dalam prakteknya dia melihat, mendengar, menyaksikan apapun yang ada di dalam dunia ini, dia hanya melihat Allah di dalamnya. Puncak tauhid atau wahdatul wujud ini posisinya di mana di dalam perjalanan 4 tahap makrifat itu? Wahdatul wujud ini baru sampai kepada makom muraqabah atau makom mengintai. Ya, mengintai. Mengintai itu ya seperti tadi. Dia melihat segala sesuatu, dia melihat wujud, dia melihat sesuatu yang nampak, benda apapun, dia mendengar apapun, dia menyaksikan apapun, dia melihat apapun, ya, yang dilihat hanya Allah. Dia mengintai, ya, pandangannya selalu fokus kepada Allah, sehingga dia melihat apapun itu Allah yang ada di dalamnya. Dia mendengar apapun itu hanya Allah yang ada di dalamnya. Dia menyaksikan apapun itu hanya Allah yang ada di dalam segala sesuatu yang dia saksikan itu. Muraqabah ini di dalam perjalanan makrifat melalui jalur tauhid disebut wahdatul wujud. Nah, kadang-kadang orang yang bermakrifat melalui jalur tauhid itu memahami, meyakini bahwa wahdatul wujud itu puncak daripada makrifat, sehingga dia tidak membuka tahap selanjutnya. Dia tidak naik ke dalam tahap selanjutnya, yaitu mukasyafah dan mahabbah. Apa itu mukasyafah? Mukasyafah itu terbukanya basyirah syirik, terbukanya basyirah qalbi. Dia mulai menyaksikan, melihat, mendengar, merasakan rahasia Allah. Apabila seseorang telah dibukakan rahasia Allah, maka dia akan menyaksikan semua atau sebagian sedikit. Tentunya di dalam penyaksian ini tergantung bagaimana Allah mengkadarkan kepada seseorang itu. Apabila seseorang telah dibukakan rahasia sirnya, kolbunya, maka dia akan mudah untuk melihat, merasakan apa-apa yang ada di dalam hati setiap orang, apa-apa yang ada di dalam pikiran setiap orang, apa-apa yang ada di dalam rasa setiap orang. Dan dia akan melihat alam-alam yang lain, mulai dari alam misal, adzam, jasad atau alam insan, alam arwah, alam jabarut, alam
malakut dan alam lahut. Terbukanya basyirah, terbukanya rahasia, akan tersingkap semua tirai yang selama ini menjadi rahasia, yang selama ini tertutupi. Lalu naik ke satu makom atau puncak daripada ma'rifat, yaitu mahabbah atau cinta. Nah, lalu bagaimana kondisi dan nasib orang-orang yang berhenti di dalam makom wahdatul wujud? Mereka-mereka ini diancam oleh 3 hal. Pertama, dibunuh. Kedua, gila. Keempat, difitnah. Dibunuh banyak contohnya. Gila atau jadak itu pun banyak contohnya, ya, dan banyak dirasakan. Fitnah ini tidak hanya sekedar kita difitnah oleh seseorang yang mana kita tidak melakukan sesuatu yang mereka tuduhkan. Tidak itu saja. Fitnah ini bisa melanda rumah tangganya, bisa berantakan, bisa tidak harmonis, anak-anaknya tidak nurut, nakal, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga fitnah ini berupa materi, keuangan yang seret, pekerjaan yang bangkrut, ya, di PHK, merugi di dalam semua usahanya, dijauhi teman-temannya, dan lain sebagainya. Fitnah juga berupa keadaan yang tidak kondusif, menjadi panas, badan sakit-sakitan, hawa seluruh tubuh panas, mudah tersinggung, emosi, dan lain sebagainya. Maka apakah beliau seperti Mansur Al-Halal radhiyallahu an, atau Kanjeng Syekh Siti Jenar, atau Datuk Hambulung itu berhenti pada makom wahdatul wujud? Saya kira tidak. Beliau mengorbankan dirinya karena begitu sayang kepada anak cucunya, kepada penerus, kepada generasi selanjutnya, supaya mereka itu membaca apa yang dialami oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, Mansur Al-Halal radhiyallahu an, dan lain sebagainya. Beliau-beliau ini mampu mengorbankan dirinya untuk menjadikan kita, untuk menjadikan bacaan bagi generasi selanjutnya, supaya generasi selanjutnya itu tidak berhenti di dalam makom wahdatul wujud, tidak berhenti perjalanan ma'rifatnya kepada Allah di dalam makom wahdatul wujud. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa, setingkat wali. Pasti beliau tahu apa itu tasawuf, yaitu sebuah jalan ma'rifat yang hanya melalui pintu Rasulullah. Beliau pasti sampai kepada basyiratus syiri atau mukasyafah. Beliau pasti sampai kepada mahabbah. Namun beliau rela mengorbankan dirinya untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi kitab, agar
generasi penerus itu di dalam bermakrifat kepada Allah tidak berhenti di makom wahdatul wujud yang berakibat 3 hal. Pertama, dibunuh. Kedua, gila. Ketiga, difitnah oleh dunia, difitnah oleh orang lain, difitnah oleh keluarganya, difitnah oleh rezeki, difitnah oleh kesehatan, difitnah oleh kebahagiaan, dan lain sebagainya. Maka saya sering heran, banyak orang yang zaman sekarang ini menyatakan diri sebagai orang-orang yang telah sampai kepada makom wahdatul wujud. Dan apabila seseorang yang telah sampai kepada makom itu, tentunya apa yang telah dikorbankan, apa yang telah diperbuat, apa yang telah ditulis, sehingga perjalanan dia sampai kepada makom wahdatul wujud itu ada guna manfaat bagi orang lain. Apakah mereka tahu bahwa pada makom itu adalah sebuah makom yang bukan puncak daripada perjalanan makrifat, hanya puncak dari perjalanan tauhid? Tentunya banyak orang yang terjebak di dalam makom wahdatul wujud. Mereka menyamakan dirinya sekelas dengan Mansur Al-Halaj radhiyallahu anhu, atau sekelas dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar, atau mereka mengatakan sebagai murid daripada Mansur Al-Halaj radhiyallahu anhu maupun murid daripada Kanjeng Syekh Siti Jenar. Namun dia belum pernah berkorban apapun, nyawa juga belum, harta apalagi. Maka berhati-hatilah apabila kita berada di dalam makom itu. Teruslah berjalan sampai kepada mukasyafah, yaitu terbukanya rahasia batin, rahasia daripada siri kita, sehingga kita mampu masuk ke dalam pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk di dalam makom mahabbah. Mukasyafah inilah yang menunjukkan hati kita, kolbu kita pada satu pintu, yaitu pintu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang itu berhenti kepada makom wahdatul wujud dan dia tidak lagi menyelam lebih dalam sehingga dia sampai kepada makom mukasyafah dan melihat hanya ada satu pintu makrifat yang sempurna, yaitu pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bisa membantah, bisa berargumen, namun ilmu makrifat hanya bisa dibuktikan dengan apabila seseorang itu telah mengalami dan merasakan. Apabila di dalam perjalanan makrifat saudaraku berhenti di dalam makom wahdatul wujud, maka sudah dapat dipastikan kehidupan saudaraku pasti berantakan, penuh dengan fitnah, dan karena fitnah itu menjadi pusing, ya, kepala mau copot, ya, karena difitnah oleh ekonomi, difitnah oleh keluarga yang tidak harmonis, difitnah oleh teman-teman karena menjadi beban, ya, kehidupan kita menjadi beban bagi teman-teman kita, sehingga sampai kepada tingkat yang
paling parah di dalam kejiwaannya dan menjadi stres, pada akhirnya gila. Maka janganlah berhenti di dalam makom itu, teruslah menyelam ke dalam hati kita, sehingga dibukakan kolbu kita, dibukakan rahasia hati kita, dibukakan siri kita, lalu kita menyaksikan dan melihat di dalam mukasyafah itu ada pintu yang begitu agung, yang begitu sempurna, yaitu pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu adalah perjalanan seseorang yang mengetahui dan berjalan di dalam ma'rifat melalui pintu Rasulullah. Jadi wahdatul wujud tadi adalah puncak daripada tauhid, tetapi seseorang tidak berhenti di dalam puncak tauhid itu, dia terus istiqomah berjalan, maka dia sampai kepada mukasyafah. Mukasyafah inilah akan dibukakan satu pintu di dalam ma'rifat, yaitu pintu Rasulullah. Pintu Rasulullah inilah yang dinamakan ilmu tasawuf di dalam perjalanan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah di dalam menjaga setiap langkah kita dan di dalam setiap ucapan kita, agar kita mampu meninggalkan jejak yang baik di dalam diri setiap orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.